Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor atau channel Ngobrol Horor ini. Masih bersama kami, ada Biru, ada Bro Ayung di sana nanti yang akan membagikan kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Dan sebentar, ini ngecek mic takutnya nggak masuk. Sebelum kita menuju ke Bro Ayung, terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Jadi nggak usah pakai lama-lama, monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo. Baik, terima kasih Mas Biru. Tadi pendahuluannya sudah, langsung ke cerita Langsung saja. ke cerita Bro Ayung, ada cerita apa kali ini? Ya, ini ada sebuah cerita yang terjadi beberapa bulan yang lalu, yang alami Mas Handoko. Sebenarnya 3 orang seharusnya, tapi berhubung satu mundur, kami tinggal berdua. Jadi Handoko sama yang namanya Pardi, misalnya sebut saja seperti itu, namanya Pardi. Kami itu bertiga ya. Biasanya sih ada grup juga. Punya hobi itu nembak. Nah, tukang bedil begitu ya, nembak itu kegiatannya itu berburu, cuman spesialisasinya bukan bedil ikan ataupun hewan-hewan besar, tapi yang ngampung nyari-nyari rase gitu loh, Bi. Apa itu? Rase itu sejenis musang. Oh, Musang-musang yang musang buah itu loh. lenggara, bukan lenggara. Luwak ya? Luwak, semacam Luwak, benar-benar luwak. Jadi konon katanya dagingnya enak, kalau boleh dimakan itu dagingnya amoh enak. Ya pemuda, sasah bae wis lah, yang pemuda kan seperti itu. Jadi kami itu udah biasa muter-muter daerah Tegal, kemana aja wis yang biasa kemunculan kayak gitu, yang ada rase-rase, ada luwak-luwak yang biasa keluar itu di mana kami tahu. Dan ada mitos begini Mas Ayung. Musang itu atau rase tersebut keluar itu biasanya barengi kuntilanak katanya. Lebih ya, masa iya sih Mas? Tapi saya emang pernah dengar juga. Ya orang ketawanya itu kayak kuntilanak itu. Persis kan. Ya Vi ya, persis. Kau tahu Vi? Tahu lah Itu ya. Ada di pelajaran. Iya, bener persis banget teman-teman. Mungkin jangan salah menduga ya Vi ya. Biasanya itu memang rase atau musang. Tapi emang ketawanya mirip banget sama kunti. Jadi mereka itu meyakini dari mitos para pendahulu, para sniper tadi, bahwa kalau Jumat Kliwon, malam yang paling wingit lah ya, menurut orang pada umumnya, kunti itu ada keluar, nanti dibarengi dengan rase pun muncul. Jadi mungkin kunti ketawa, rase teman gitu kan. Iya, disautin gitu. Atau sebaliknya, ya kan. Rasanya ketawa-ketawa, kuntinya kirain teman begitu. Itu kayak semacam panggilan kawin kalau nggak salah ya. Oh, itu kayak gitu. Kalau lagi musim kawin biasanya banyak. Saya pernah lagi di tongkrongan di teman-teman sana di Tumaritis, ada ringkikan seperti itu. Beberapa teman yang memang nggak memahami langsung perlindungan ke. Kunti metu, yakin ya wene jam segini udah masih sore. Udah masih sore. Belum jamnya, nggak pantas, nggak layak begitu. Padahal mah terserah ya Bi ya. Katanya kayak gitu ya. Terus cariin itu, ngambil satu temen yang beranian. Baterai santer. Iya, sana ke kebun wetan, mau ke arah kuburan. Nggak apa-apa, ya iyalah, bentar lagi juga lewat. Yang bener katanya, lewat musangnya lewat kue singwani. Itu yang ketawa. Bunyinya kayak gitu. Dapat anakannya, sama memang seperti itu. Cuman nggak seperti yang indukan begitu ya. Ke cerita lagi. Jadi saya waktu itu janjian, ya tadi Handoko sama Pardi lah ya. Terus satunya Rustam, gampangnya seperti itu. Cuman giliran mau berangkat kita udah siapin itu peralatan. Teleskop. Ya itu ada yang versinya infra segala macam. Larang mas. Iya mahal, saya tahu itu mahal. Nah terus yang satu ditelepon istrinya, macam-macam balik Jumat katanya. Jumat mau ritual, mungkin ya ritual sendiri. Akhirnya kami berangkat berdua ke daerahnya dengan katanya begitu. Ke daerah saya mana? Blok ngono itu yang banyak kebun-kebun yang luas banget, dekatnya sawah. Saya ke situ. Nah, saya sama Parji ngomong begini, Jumat Kliwon metu kabeh kok, kalem kok metu kabeh. Nanti kita jual aja, udah ada yang pesan katanya, orang Cokin, katanya seperti itu ya. Nah, akhirnya kami berangkat naik motor itu sekitar
jam berapa ya dari rumah. Persiapan sih habis maghrib, cuman ditelepon temen itu sekitar jam mau 8:30 ditelepon, ya udah di motor lah, mau jalan. Akhirnya kami jalan berdua, semua kopi segala macam perbekalan udah kita persiapkan. Mendarat itu kalau ditarik lurus tempat yang jenengan itu ngalor ke sana. Saya parkir motor di sana, nitip, ada mas-mas pada jagongan lah. Malah mereka yang ngomong, "Bang, bulat apa mas?" Kayak gitu. "Nyari apa?" "Rasa mas." Oke, buri katanya. Itu biasanya jebakan mas. Maksudnya gimana? Ya namanya orang tongkrongan, kadang-kadang nggak ada ya dibilangnya banyak. Kita samperin ke sana buru-buru, kadang-kadang adanya ular. Tapi karena memang sudah ada informasi, "Mas, kami nitip motor di sini ya. Anggarnya kunci setang. Yang penting kunci setang. Siapa tahu kami sampean itu lama, kita bubarkan gimana ya." Terus ada salah satu, "Masukin tempat saya aja garasi. Ini nggak dikunci." Akhirnya udah ditaruh sana, kami tenang. Jalanlah kami ke arah belakang rumah yang buat tongkrongan pemuda-pemuda tersebut. Itu pernah ke sana ya, ke tempat jenengan itu sekitar berapa tahun yang lalu. Itu pun bareng, ada 10 orang dibagi dua begitu kan. Kami itu berdua aneh, yakin katanya aneh, maksudnya deskripsi alamnya berubah ya, emang banyak bangunan baru, terus tumbuhan kan kadang-kadang ini ya kebun ada kalanya dirawat, ada kalanya nggak dirawat kan, banyak semak-semak seperti itu ya. Angel, cuman dilewatin susah. Dulu itu masih kali agak lebar, sekarang kok talut. Katanya seperti itu, tapi itu cukup memudahkan buat kami jalan. Jadi nggak usah khawatir meskipun pakai sepatu boot itu nggak. Kami jalannya di bantaran itu ya, tadi talut lah atau jalan air. Belum lama kita masuk, itu sekitar jam berapa ya, tengah 10-an di sana. Kita sempat speak ngobrol sama pemuda-pemuda tadi sih, ditawarin ngopi, kita nggak mau, Islam pura-puranya seperti itu. Pas kami masuk ke dalam sana, belum nyampe talut lah, udah ada ringkikan itu, kayak gitu kan. Pardi langsung cekelan, bedilnya saya langsung dipegang begini. "Kok balik mana yuk, kok balik mana?" Katanya balik lagi apa? "Kuntinya wis moni, kuntinya udah ketawa." Kamu kan yang ngomong sendiri kalau ada kunti itu berbanding lurus sama rase. Berarti nanti ada rasanya. Iya ya, moga-moga yang keluar rasanya ya, kuntinya mah di atas, nggak usah nampakin diri. Wis, bismillah be, bismillah, katanya seperti itu ya. Akhirnya kami tang ting tung bahasanya, ngulon apa ngetan. Feelingnya apa di? Karena Pardi itu dan kami memang mendengar itu suara dari sebelah wetan, harusnya kan ngetan ngulon biar gak ketemu kunti maksudnya kan. Kita itu ngulon, pas kita ngulon ke sana yuk, ternyata jalan masuk itu talut itu agak bersih, masuk ke dalam itu bambu-bambu udah ngalangin kita jalan ya. Kalau sekelingking kan masih bisa ditarik begini ya, gede-gede, jadi ada meroboh segala macam. Kayak halang rintang di Jumat Kliwon kayak apa mas, coba serem banget. Apalagi daerah situ saya paham, saya tambah-tambahin, "Aduh, setannya gundul-gundul, pocongnya biake mana?" Saya bilang kayak gitu. "Iya mas, perangasana itu banyak yang liatin." Pardi aja ngomong begini, "Kok putih-putih kayak apa kok ning gedangan, putih-putih ning gedangan." Saya tahu itu pocong. Beneran saya bilang kayak gitu. Apa gara-gara saya ngomong? Iya mas, soalnya bukan Klaras. Kalau Klaras itu di atas, kalau dia berdirinya di itu, sama-sama di dapuran pisang. Terus saya niat diem, tapi kadang-kadang oklek, wis pasti pocong. Saya niatnya lurus, saya mau nyari rase, katanya seperti itu. Pardi ngomong, "Kayak apa putih-putih? Toko apa putih-putih kok?" Kalem baik, semakin serem, semakin akeh, semakin banyak buruan kita. Pas kita lagi nyalain rokok, saya nyalain rokok, maksudnya bingung, ini banyak banget bambu ya yang ngalang-ngaling, bambu-bambu kecil. Mendingan lewat kebun, mungkin ada setapak atau jalanannya lebih enak diinjak. Iya lewat mana Betty? Mau ya kalau lewat situ ngelewatin tadi pisang-pisang yang ada putih-putihnya lagi. Mungkin udah geser, setannya udah geser. Iya pak, ngerokok di situ. Kita ngerokok, lah rasa itu ujuk-ujuk depan kita kayak nggak ada salah blas. Paling berapa meter mas Ayung? Cuman kalau kecil mending, gede. Kalau perkiraan saya jual 200 itu dapat begitu ya. Kalau kena tembak sih, ini kan belum dikasih peluru, belum ngokang, belum apa kan,
buat persiapan. Wong dia itu kadang kita baru begini aja klek-klek kita cari udah nggak ada tuh di atas, dia kan naik begitu ya. Ya paling saya bilang, Om kalem Om, kotak tembak, katanya seperti itu. Rasanya ngomong, ya enggak, kalau dia bisa ngomong, bisa medang disit kan seperti itu. Itu lewat, wah Pardi langsung semangat banget tuh ya. Lewatnya ke sana ke kebun yang ada pisang-pisangnya itu. Akhirnya, yuk udah gagan, kopi dinum. Apa kita bawa kopi cup juga yang dingin kan. Sedotan pas udah minum, ini headlamp di sini kan. Terus kita itu ke arah kebun pisang. Alhamdulillah singarane pocong nggak ada. Ternyata ya bukan. Tapi emang pisang yang yang punya itu iseng-iseng dikasih waring gitu. Iya. Terus kayak dikunci pakai inilah bambu atau apa, ceplek kayak gitu. Asem tak kira raimu pocong gitu. Itu ada yang ketawa pas nabok itu. Yakin Mas. Pas sampean nabok gedebuk, iya saya nabok gedebuk begini ya. Pok asem raimu tak kira pocong. Langsung ketawa kayak gitu lagi. Arahnya kalau tadi kan wetan, itu di depan kami. Arahnya di depan kami. Kan kok mana kok ketawa lagi kok di depan kita. Jadi apa enggak? Jadi apa? Itu kan tadi barangnya ada rasa. Itu rasa bukan kuntilanak. Akhirnya kita berjalan ke depan sana. Itu semak-semak. Cuman yang ngeri memang kayak semacam daun-daunnya. Lah, yang rungsem itu tebel itu kalau diinjek aja rada melesak. Itu biasanya banyak ular yang ini berbisa ya. Kita hati-hatinya kan di situ. Serak. Jarak pandang cuma bulat kayak lampu. Kita setel emang bukan yang buyar sih. Itu ular itu ya, ular bermampu gitu. Apa? Bermampu. Ular bermampu. Bisa itu mampu. Gitu. Oh iya, ular bermampu. Ular tak berbisa. Awas ada mampunya. Iya ada mampu. Ular berbisa, ular bermampu. Iya. Nanti kita bahas. Ular nggak berbisa, ular penuh ketiadaan. Melangsa. Nah terus jalanlah kita ke sana menuju sumber suara. Bukan Mas, saya menuju rasa yang kemungkinan ada dan saya pikir itu rasa. Karena kami sendiri nggak pernah mendengar atau melihat Kunti ketawa. Itu hanya kata-kata TV, kata-kata film. Itu pasti rasa. Pas sampai sana memang benar ada rasa dan kita ngelihat kayak separuh badan itu masuk ke semat. Kalau kita kejar ke bawah nggak mungkin ada, harus ke atas karena dia bakalan naik. Dia kan cenderung makan buah. Siap, ngilang mundur. Kon ngilang mana? Kamu ngilang ke sana, lihat ke sana aku ke sini. Saya ngelihat ke arah atas itu langsung dongak begini. Wis ana langsung. Sudah ada langsung. Rasanya Mas, bukan klambinya putih katanya. Bajunya putih kadar-kadar begitu. Mas, bukan kayak gitu Mas. Kunti itu katanya nggak tahu sih orang lihatnya kayak apa ya. Bohong kalau dia itu nangkring di pohonan terus duduk kayak gitu ya. Kalau dia ngantuk bisa kebalang kan, bisa jatuh. Jedak. Iya bisa jedak. Dia itu di pohon tapi antara bukan nggak nyatu. Kayak kita di editan itu ditempel begitu loh modelnya. Wong dianya antara ada miring begitu kan. Saya ngelihat seutuhnya rambutnya apanya mungkin kalau ini kan kena senter ya. Senter itu kayak nggak berfungsi. Wong saya belum senter ke sana aja, mata sini saya udah ngeliat duluan. Jadi rambut itu ya nyatu sama gelapnya malam. Kalau di atas itu kan ada banyak percah-percah cahaya dari atas dari bulan ya. Saya ngelihat dia itu rada miring. Kalau orang mungkin tinggi orangnya kayak model lah seperti itu. Rika, sampean. Maksudnya jenengan Anda begitu kan. Apa? Pardi ngomong begitu. Ada di kami kan dari mana? Ada yang jalan ke sana. Yuk kejar. Saya cawel. Maksudnya saya takut banget. Dia itu ngadepnya bukan ke kami. Tapi seolah-olah mungkin dari kalau dia itu ngelihat, dia agak nunduk tapi kan ketutupan rambut mungkin liatin kami juga sih. Saya itu takut ada gerakan kayak semacam itu macan atau apalah, kalau kita bergerak takutnya dikejar begitu. Saya ada pikiran begitu, jadi lebih saya anteng banget, saya cuma nyolek kayak ndugurin nyong itu di atas saya endi astagfirullahaladzim, langsung kayak gitu ya. Dia itu nggak poyan-poyan, nggak ngajakin saya, langsung menturit lari kencang banget itu nembus kebun itu. Nembus kebun. Saya nggak ada pilihan lain, ikut lari ke arahnya Pardi. Untung-untung jebol sawah. Jadi ada terang jebol sawah. Sosok itu ada
si yang putih mungkin tadi ya, atau jenis yang lain atau yang lain nggak tahu, itu dia udah di sawah itu ada pematang, di kali itu ada pematang yang dari bambu, udah ada di situ. Kita bisa ngos-ngosan banget ya. Ngejar orang di. Enggak dok, kok kayaknya kita nggak ngejar. Sialan, serem banget ya ternyata kayak gitu. Itu aja nggak kelihatan mukanya. Kalau misalnya kelihatan mukanya ngejar kita gimana? Ngobrol, rokok. Aja mau nemanin, jangan ke situ lagi. Saya lagi begini. Dikasih apa pemberinya kon? Itu jauh sih, jauh. Tapi itu nggak mungkin ada orang di jam segitu di sawah. Kalau petani juga nggak mungkin, ngapain pakai putih-putih begitu ya. Kontras banget di atas kali. Itu nangkring, ya mungkin ngambang, rada miring, orang-orang kan jejak begini ya. Kayak apa? Musang. Saya beginian, lari lagi sebaliknya. Masuk lagi ke kebun. Pas masuk ke kebun, kita itu mungkin kata orang dibikin keder atau apa ya. Atau mungkin kita udah lama nggak masuk ke situ, maksudnya mau ke motor, pindah. Kita akan pindah ke tempat yang lain. Memang waktu itu musimnya hujan. Berapa bulan lalu, berarti kemarin yang hujan-hujan itu berapa hari? Minggu yang lalu ya Bi, yang hujan-hujan itu. Soalnya lagi ada hujan katanya. Jadi basah gitu. Iya, masih basah. Kadang-kadang gerimis gitu kan. Kita itu mau nyariin motor, mau nyari ke arah tadi ya, ke arah kita nitipin motor, kayak dibikin keder seperti itulah, keder banget. Dan saat itu di mana-mana itu suara musang. Kakik. Tapi saya udah nggak percaya itu musang. Pokoknya ini yang jelas putih-putih itu alias Mbak Kunti. Pardi sempet tembak Bayu, tembak aja kalau misalnya nongol, tembak aja. Kamu udah dikokong, udah siap koridor tuh. Apa orang wani lah, nggak berani katanya. Sebenarnya jalan keluarnya mana? Nggak tahu. Jebulnya ada rumah itu pas kayak hujan itu semakin lebat. Kami ada rokok, nggak bawa kresek, terus handphone segala macam. Bertedulah ke sebuah rumah. Itu ada rumah, kebun. Kalau ditarik lurus itu ya jangan lurus banget, di tempat saya ngalor terus nanti ngetan. Kemarin sore saya baru lewat rumah itu. Nah, mereka ke rumah tersebut dari samping. Anak Umar ngop di situ. Ngop. Mereka niatnya mau berteduh di sana, terus nyari plastik atau apalah ya di sana, sambil siapa tahu ya bikin kegaduhan di luar, yang punya rumah itu keluar. Tahu-tahu pas sudah di depan rumah kecil banget Bi, dan itu dulunya kayak ada warung terus ditutup, cuman triplek rapat kotak begitu ya. Sebelah kanan rumah itu ada teras, sebelah kirinya agak lega. Nah si Gandoko sama Pardi ada di situ, ngaup di situ, berteduh di situ. Nah, gak lama pintu itu buka. Berarti itu hampir jam 12 katanya, 12 malam. Pintu itu buka. Nah, pintu itu buka, lampunya juga gak nyala sama sekali. Saya ada prasangka Uma suwung atau gimana ya? Apa sengaja dimatiin buat irit-irit lampu. Tapi saya gak sempat tadi tuh ngeliat ke arah dalam itu nyala apa enggak. Tembok rapat sih gak ada ininya, gak ada jendela belas. Nah, pas rumah itu buka, krekek, bunyi lah pokoknya krekek begitu. Saya nggak menemukan cahaya apapun. Ada yang keluar, yang jelas ibu-ibu keluar. Dia nggak nyapa kami, nggak apa, hanya orang sombong, badannya agak gede, lemu lah. Kalau misalnya saya nggak berani nyalain lampu, tapi dari sisa-sisa sinar yang dari rumah jauh itu saya bisa melihat badannya itu. Dia itu cuman pakai kutang orang dulu itu. Badannya agak gemuk gede, terus pakai jarit begini ya, diserel, rambutnya diunting-unting. Dia cuman keluar nengok ke arah kita begitu. Terus kami kan refleks ya, Bu, numpang neduh Bu, ngau Bu. Itu nggak ada omongan apapun. Sombong Bu primer. Saya pakai headphone kali. Pakai headphone mungkin. Dia lagi dengerin musik. Iya, bisa jadi. Apapun mungkin terjadi. Jangan berprasangka dia pakai handphone gitu, pakai headphone gitu. Iya dia katanya. Sombong ya. Menang baik. Nggak apa-apa, yang penting kita bisa neduh di sini. Apa dia mau nyalain lampu dulu? Lama amleng, itu nggak keluar lagi. Keluar rumah dia itu. Masuk lagi. Iya. Oh, dia keluar terus masuk cuman lagi. Cuman gini longok ya, jadi ya sebadan sih keluar semua sih, masuk lagi. Tapi nggak balik badan, mundur lagi kayak bukur kayak gitu loh. Bukur undur-undur ya. Masuk begitu. Saya kan curiga. Kok orang keluar lagi kalau memang dia nggak bakalan respon sama kita atau nggak, kan ditutup dong pintunya.
apalagi hari hujan makin kencang gitu kan. Akhirnya saya mutusin coba dilongok, maksudnya dilihat di dalam itu, siapa tahu ibu-ibu tuh lupa apa namanya nutup pintu. Pardinya ngomong, oralah wedi, bukan setan katanya begitu, bukan setan, siapa tahu tuh setan. Apa anu ya kok kan gawe banyu gue dewek, mau bikin pede banget, mau bikin air buat kita. Lama kita nungguin saya ngerokok, ngobrolin kalian perhatian, nggak bahas yang namanya kuntilanak blas, nggak bahas apapun, adanya bahas cewek. Kita sama-sama belum nikah ya. Tapi saya tetap merhatikan pintu. Kalau Pardi lihatnya karena saya terus ke sana kebun, backgroundnya kebun. Saya ke sana itu pintu masih buka, jadi melimping begitu ya. Nah, seginilah ada 2 jengkalan. Akhirnya saya nggak ngomong sama Pardi, inisiatif buat nengok. Bangunlah saya, itu paling berapa langkah. Amit saya nggih Bu, derek ngimpleng, ngomongnya ngimpleng itu melihat gitu ya. Saya buka begini, Allahu Akbar, gelap kabeh. Di dalamnya itu semuanya itu gelap. Nggak ada listrik, nggak ada lampu, tapi ada ya di dalam gelap tersebut juga mungkin ada bangku, ada apa itu kelihatan ada bayangannya. Dan di sana yang kami lihat ada sesuatu yang wirawiri tapi arah belakang. Rumah itu nggak gede. Paling sekitar panjangnya 7 meteran. Jadi mungkin kalau menurut saya ya, dari pintu depan, pintu tengah itu lurus, pintu semua sampai belakang pun. Di sana itu ada wirawiri tapi bocah-bocah kecil. Bocah-bocah kecil kayak usia 4 tahunan lah segitu. Wirawiri. Aja enggak, jangan macam-macam kata si Pardi. Kamu lagi apa? Saya digituin katanya nggak dengar. Saya nggak tahu lah itu si Pardinya apa kayak apa. Saya yang ada saya seakan-akan kapin dengengen apa ya bahasa Jawanya itu. Terpanang lihat apa itu siapa kok ini gelap semuanya. Terus refleks tak cetek gitu lampunya. Ya Allah, pas saya plek begitu. Yang bocah kecil itu kalau misalnya manusia dia nggak bakalan secepat itu hilangnya. Soalnya pas di depan pintu lari misalnya 2 orang, kebalik lagi kanan kiri kayak di area dapur lah atau sompangan. Kayak semacam saya foto pas tek gitu kan, lah nggak ada sama sekali. Dan itu pemandangan di dalamnya hanya ada bangku kuna yang kayu semacam kayu jati, terus bang panjang, singarane sawang itu banyak banget. Ada sofa 1 bodol rusak sebelah tadi yang lempengannya yang buat dagang itu mungkin. Terus di dalamnya itu pintu tengahnya itu nggak ada daun pintunya, ada kaso jatuhnya segala macam, apa wingkah genteng-genteng yang jatuh, genteng-genteng pecah itu asli fix itu rumah Suwung, yakin rumah Suwung. Saya nggak ngomong cuma gini, malas aja jangan disenterin, nanti orangnya tersinggung kata Pak. Di mana kegian sini cepetan. Apa sih mulah mesti saya tadi udah curiga. Enggak sini lihat sini pas ngeliat Pak Dinda melongo juga saya. Suwung di lakawonge. Ibu-ibu tadi siapa? Itu ada suara ketawa lagi. Kayak gitu lagi dan di atas rumah tersebut. Kami itu enggak ada komando sama sekali, refleks karena memang pelatarannya antara tanah sama pelestaran itu paling segini lah. Itu mundur tek, berdua itu mundur dan lihat sama-sama ke atas. Itu ada di atas makhluk perempuan yang rambutnya panjang itu. Entah tak dihubung-hubungkan atau itu Mas Suwung atau memang perempuan tua itu, mungkin tua ya, itu sama dengan yang di atas atau apa saya nggak paham. Yang pasti saat di atas itu jelas banget kelihatan, lampu saya juga nyala pas nongak begitu. Cuman dia segini tok ya, rambutnya itu gumpal banget dan di sini itu pupur putih kelihatannya itu kayak orang bedakan, nggak ada muka, nggak ada hidung, nggak ada semuanya pokoknya hanya muka tok lempeng. Kami itu langsung lari ke arah belakang, ada gang, ketemu sama rumah yang tadi nitipin motor. Langsung lari pas bocah-bocah masih ada. Mas kenang apa? Apa mas motornya mas makasih kita langsung satu motor. Itu mau dibilang sopan atau enggak mungkin saya dengar ada paling diwedeni ada yang seperti itu. Nah itu paling ditakutin. Nah akhirnya kan pas cerita belum lama ya cerita ke saya coba ke sana kemarin sore itu emang Suwung. Emang Suwung, rumah itu Suwung. Dan dari apa yang digambarin dia emang gak ada jendelanya. Model di depan itu gak ada jendela, cuman ada
yang buat dagangan, cuman dagangan warung kecil dia ditutup pakai triplek begitu, klep gitu, terus diengsel gitu. Tapi memang di depan ada pintunya. Cuman pintu tapi nggak ada jendela. Nggak ada jendelanya, tapi di samping ada, samping rumah. Cuman sebelah kirinya, mungkin dekatnya Pardi nongkrong itu ada kobakan air. Berarti jalan airnya buangan air mandi atau cuci-cuci itu dari tetangga tapi jauh dari pelawon. Saya pikir kalau misalnya mereka mundurnya ke situ ambiar pasti atau kotor banget itu. Comberan. Dan saya walaupun dekat rumah emang nggak pernah ke situ karena lewat ya itu lurus. Berarti posisinya di mana? Di belakang rumahmu apa? Belakang rumah ngalor terus nanti ngetan. Ngetan masih area kebun-kebun tersebut belakang rumah. Iya. Itu aja sih. Jadi malam itu mereka nggak dapat rasa 11. Itu rumah siapa nggak tahu? Saya tahu. Dan memang kalau alam ya, yang dilihat sama sosok mereka dulu pernah ada orang seperti mirip seperti itu. Iya, dan udah meninggal. Dan rumah itu nggak ada yang iniin, nggak ada yang ngurusin. Nggak ada ngurusin. Akhirnya gimana? Akhirnya mereka nggak dapat itu dan nggak mau lagi ke situ katanya. Nggak ada rasa, ya ada tapi rasa itu siluman katanya. Yang ada kalau koni memedi tempatmu itu banyak memedi katanya. Itu berarti posisinya di belakang rumah ya? Iya, ketemunya bukan depan rumah bukan ya? Bukan. Maksudnya dari tadi bayanginnya tuh depan rumah nanti nyambung belakang Ujang situ bukan berarti. Enggak, ya? Bukan. Dan di situ udah desa lain. Ikutnya desa lain. Ini belakang rumah sana, kanan apa kiri nanti? Kanan. Oh kanan. Kali dong. Ujung-ujungnya nanti kali gede. Iya. Oke. Itu terima kasih perjuangan ya nyari luwak gitu. Rasa itu luwak ya. Iya. Bener kan rasa itu luwak. Terima kasih Bro Ayung, Mas Handoko tadi juga terima kasih. Ya hati-hatilah kalau berburu seperti itu. Bener, malam soalnya. Selain itu tadi kan ada ya binatang buas, ular atau apa itu takutnya berbahaya. Terima kasih. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Semoga tetap terhibur dengan kisah-kisahnya yang dibawakan oleh Bro Ayung. Terima kasih banyak udah mau nonton, udah mau dengerin. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami tentunya untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.